Nah, Holy Spirit. Ini agak panjang Bapak Ibu, cuman saya akan skip aja. Nanti bisa lihat di PPT ya. Cuman saksi Yehova ini percaya Roh Kudus itu kekuatan, tenaga Tuhan. Jadi bukan pribadi. Udah jelas? Salah ya. Iya. Allah Tritunggal kan, berarti Roh Kudus juga adalah pribadi. Ya. Di sini tuh sering dibilangnya tuh Roh Kudus tuh kayak jarinya Tuhan, tangannya Tuhan gitu. Jadi lebih ke kayak itu aja, kuasa, kekuatan. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Nah, orang Kristen seringkali beberapa oknum megang ini juga tanpa sadar. Jadi seakan-akan Roh Kudus itu tuh bisa kita perintah, ya. Roh Kudus turun, terus kita memanfaatkan kuasanya doang Roh Kudus. Seakan-akan kita lebih tinggi dari Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu apa? Pribadi Allah Tritunggal, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Ini mah udah jelas ya. Saksi Yehova itu ngikutin ajaran sesat yang berkembang zaman dulu di Konsili Konstantinopel. Ini udah dibahas. Roh Kudus itu ciptaan, tunduk kepada Bapa dan Anak dalam peran sebagai pelayan. Jadi seakan-akan Roh Kudus tuh lebih rendah dari keduanya, dari Allah Bapa sama Allah Anak. Ya, padahal udah jelas kalau di Alkitab yang namanya Roh Kudus itu tuh dia adalah pribadi. Kenapa pribadi? Karena yang pertama, Roh Kudus punya pikiran, ya. Pikirannya dimanifestasikan dalam pekerjaan yang agung. Kita bisa lihat, menyelidiki, mengajarkan, bersaksi. Punya pikiran, punya emosi, ya, punya perasaan. Dengan berbicara di sini punya kehendak. Kalau kita lihat nanti di ayat-ayat salah satu ayat ini nanti bisa baca di rumah ya Bapak Ibu. Itu tuh Roh Kudus yang menetapkan. Berarti punya kehendak Roh Kudus tuh. Jadi makanya Roh Kudus tuh bukan cuma sekedar kuasa, tapi person, pribadi. Karena itu tadi punya emotion, mind, will gitu. Nah, kalau masalah Roh Kudus, kekudusannya ini kita bisa lihat dari banyak di ayat Alkitab. Ini akan saya bahas ya beberapa. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kan disejajarkan tuh. Yeah. Di doa berkat juga sama kan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan, Roh Kudus. Disejajarkan. Ya berarti sejajar Roh Kudus tuh ya. Sama Allah Bapa dan Anak. Terus kalau kita lihat di cerita Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Berarti Roh Kudus tuh Allah. Yeah. Ya. Nih. Berikutnya, Roh Kudus menguduskan orang percaya. Ini di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Gitu. Jadi Roh Kudus tuh menguduskan. Berarti dia juga divine tadi ya, berarti kudus. Nah, berhubungan dengan keselamatan. Ini Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ini gak bisa ditawar-tawar. Roh Kudus itu apa? Pribadi. Bukan cuma sekedar kuasa. Jangan terjebak ya sama Masedonianisme atau si saksi Yehova tadi. Iya.